desa adat niku wenten kok lintas kabupaten. Ada. Ada perbatasan Kita juga wenten ya wenten Iya. perbatasan itu. Yen genahang ring kabupaten sane provinsi sire kan. Ane lintas kabupaten itu sire. Iya. Demikian juga ya ini sehingga di saat itu satu kondisi faktual, yang kedua mangga ada kesamaan dalam artian ada hal-hal yang bisa disamakan berpikir karena ini kan desa adat di Bali niki sampun napi yang bisa disamakan sehingga dalam artian niki misalnya wenten tentang penggunaan misalnya wenten dana hibah misalnya niki sama itu dan kabupaten kalau desa niki kaitan niki. Nah niki untuk tetapi itu yang bersifat administratif. Tidak ada arahnya yang memang original memang otonominya lurus mari yang suara. Berarti dengan kedudukan di provinsi bukan berarti kabupaten lepas dari kan bukan gitu ya. Kan tetap memberikan kalau memang ada itu kan dapat memberikan dana gitu misalnya apa lah gitu. Udah ada gitu makanya dari pendanaan bisa sumber APBD provinsi tidak dukung ada sumber-sumber lain yang sah termasuk kabupaten yang mampu lurus sah. Kan tidak semua kabupaten tidak mampu tidak wajib. Ampun. Tapi kalau di provinsi wajib gitu ya. Iya nih, ampun dialokasikan apalagi sudah ada dinas pemajuan masyarakat desa ada, PMA masyarakat ada, dinas pemajuan masyarakat ada, ya P-nya pemajuan masyarakat ada. Artinya nih, itu jadi sudah dibuatkan dengan khusus nih. Di nomenklatur khusus yang diberikan kepada Bali. Nomenklatur khusus. Di daerah lain daerah yang nih dan ada tindak lagi mantan dibuka dulu yang link nih ketentuan itu nomenklatur khusus untuk dibukakan dinas pemajuan masyarakat adat. Nah dinas pemajuan masyarakat adat tentu untuk memperkuat memberdayakan tentang desa adat. Niki apalagi niki ampuro Perda 6 2023 niki nanti muncul efektif pemargi karena sana ujung tombak dengan adat budaya itu kan produk kehidupan masyarakat adat dan ujung tombak masyarakat adat desa adat nanti ujung tombak niku nanti dengan Perda 6 2023 yang pungutan bagi wisatawan asing niku sampun memperoleh dan bisa digunakan niki makin kan daerah bisa digunakan niki karena niki manajemen keuangan pemerintahan artinya makin masuk karena niki tahun 2024 ranjing niki kan 14 Februari ditetapkan perdanya berlakunya setelah berlakunya 14 Februari berlaku Perda 6 2023 niki baru boleh mulai memungut tapi penetapan APBD-nya kan 2023 artinya kini sumber mantan ring tidak digunakan ring perubahan baru bisa menggunakan uang ini. Perubahan 2024 ini September niki. Tok Palu September ini kan Dina masuk. Tetapi di sebelum September dari Januari ini kan pun dikunci oleh APBD disusun 2023. Kan ini manajemen tata kelola keuangan daerah nih. Sehingga begitu masuk karena masuk di antara ini di pertengahan ini jadi bulan Februari ini tidak bisa langsung digunakan itu ngeranjing Pak APH nanti ya belum ada anunya karena perencanaannya belum ada perencanaan itu kan 2003 nah makanya ring perubahan lah direncanakan nantinya APBD perubahan itu dan nanti bisa mudah-mudahan yang pertama sesuai dengan rencana jangan sampai di awal kita euforia menerima Undang-Undang 15 tahu-tahu nanti setelah dapat antara lain bentuk pungutan ke nanti desa adat atau yang memproduksi budaya dan adat itu tidak diperhitungkan. Pun kenten Prof Niki lagi anunya subjek hukum desa adat sebagai subjek hukum. Nah, ini ke implikasinya Prof. Nah, niki salah satu perjuangan. Sedereng Perda niki itu memang peraturan dari kantor pertanahan mengakui desa adat sebagai subjek hukum.
sebagai pengolah hak dan. Nah, makna dari subjek hukum itu dalam konteks hukum ialah pendukung hak dan kewajiban. Pendukung hak dan kewajiban. Sama dengan kita personal, niki personalisasi desa adat. Jadi desa adat niki bisa nantinya melakukan proses misalnya dengan aset-aset bisa hadir langsung. Hadir kemana? Hadir di dalam proses memperjuangkan hak itu. Karena sudah diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban. Inilah makna subjek hukum. Jadi misalnya yang dumun desa adat belum diakui pengolah hak atas tanah. Karena belum subjek hukum. Yang makin sampun diakui. Desa adat melakukan perjanjian walaupun ikut faktualnya diwakili oleh lejuru sekali perusahaan apa juga. Niki sederhananya kalau ring perdata perusahaan. Analogi niki kan desa adatnya ampun perusahaan dan pada iwan. Analoginya perusahaan niki fiksi hukum niki. Jadi seolah-olah orang itu perusahaan itu adalah seperti orang. Pendukung hak dan kewajiban walaupun nanti dalam pelaksanaannya itu diwakili oleh pengurus. Nah, sehingga agar pengurus bisa mewakili, nikilah yang awe harus kuatkan dulu, cantumkan dalam hal melakukan gugatan, bantahan, niku misalnya yang pengadilan, bahwa diwakili oleh prajurit dan niki pendukung hak dan kewajiban, misalnya mau kerjasama dengan yang lain, misalnya atas nama desa adat. Karena disadar sebagai subjek hukum punya hak dan kewajiban yang sama dengan subjek hukum lain. Punya hak yang sama dengan. Terus misalnya desa adat di hak-haknya dikebiri dalam tanda petik, memperjuangkan bisa sampai ke Mahkamah Konstitusi di mana bisa. Karena subjek hukum. Subjek hukum itu maknanya ya. Ini ke mana pendukung hak dan kewajiban itu diakui di pasal 6 niki ring perda 5 pasal 5 ya. Desa adat berstatus sebagai subjek hukum dalam sistem pemerintahan Provinsi Bali. Nah, subjek hukum dalam sistem pemerintahan Provinsi Bali jadi triki misalnya desa adat narapidana membangun kesepakatan. Niki desa adat bukan under pemerintah. Bahkan bahasa intervensi dan niki partner nih pemerintah di bagian pemerintahan, adat di bagian adat. Desa adat niki dengan turunannya sampai tingkat desa adat. Tapi saling mengisi untuk tujuan yang sama. Satu, mensejahterakan rakyat, wargi desa adat. Dua, niki adalah membangun ketertiban. Jadi dalam rangka saling isi mengisi ini kita tentu tidak boleh a priori gitu. Langsung jangan diintervensi kami gitu. Nike berintervensi, prinsip makin kan sepanjang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Makin ini intervensi yang untuk kebaikan. Intervensi tidak semuanya misalnya yang keluarga, ini kan berkeluarga juga. Beradat adalah berkeluarga bernegara. Misalnya dengan keluarga dan alit-alit dari yang mapan gitu. Ijen jadi intervensi nggak nih? Nih pakai, tapi apakah jelek? Kan becik nih. Kebahagiaan. Kita pantau sampai anak-anak kita itu mandiri bener nanti. Kan ini fungsi pemerintahnya. Ya neng imbang mereka ada gitu. Artinya sepanjang niki untuk kebaikan. Nah, kalau tidak ada kebaikan, cek niki. Nah, di dasar hukum nih pemerintah berbuat itu. Tinggal niki yang tidak ada dasar hukum dan bisa dipertanggungjawabkan untuk kemanfaatan orang banyak, berarti melanggar hukum. Silakan diproses niki. Anunya apa hukumnya salah atau oknum. Lalu niki dua nih. Pemerintah yang bertindak menurut hukum kalau terjadi dampak negatif misalnya yang merugikan masyarakat, maka yang bertanggung jawab adalah hukumnya. Karena pemerintah ini melaksanakan tugas
menurut hukum. Oh, berarti pembuat hukumnya. Hukumnya niki BCA. Oh, Niki yang bukan yang melaksanakan, bukan yang melaksanakan, yang melaksanakan. mengeksekusi. Niki yang ngabro yang dianalogikan di pidana. Niki tanda niat nih. Ini melaksanakan kan tanda niat nih. Karena aturannya malah kalau tidak sesuai aturan dia bisa kena dipersoalkan niki karena tidak menurut hukum. Dengan niki. Nah, makanya kan niki yang niki bernegara hukum kan. Termasuk di kita niki negara di desa ada kan hukumnya nanti nih kawin nih ke nanti anak ini sepakatnya nih ke dumun ikuti dia niwa perbaiki dumun gawe gitu kan terkait jadi ke terkait dengan tatanan seperti tadi nih ke Perda kan Perda sudah di sana ditulis secara tersurat lagi bahwa pemilihan pendeta adat dan penduduk lainnya itu harus dilakukan secara musyawarah mufakat. Begitu Perda yang adalah hasil dari pemerintah dan DPR kan wakil rakyat kita. Nah kemudian di sana kan sudah jelas musyawarah mufakat. Kemudian dalam peraturan gubernurnya, peraturan pelaksanaan dari Perda itu kan ada disebutkan pula pasal berapa nih kan yang lupa disebutkan sekali lagi bahwa pemilihan bendese atau sebutan lainnya itu dan prajuritnya itu harus musyawarah mufakat sesuai dengan pedoman yang pedoman mengadakan bendese di ayat berikutnya pedoman mengadakan bendese disusun oleh MDA. Begitu amanat anunya berjenjang distribusi kewenangannya. Nah dalam pelaksanaan itu kan MDA sudah melakukan itu membuat pedoman agar sesuai agar musyawarah mufakat agar apalagi perincian itu. Tapi kan ini mendapat semacam perlawanan dari walaupun dalam skala kecil bukan seluruhnya dari sekian ribu desa adat dari ribuan sudah selesai mengadakan benesenya, tapi kan ada beberapa pihak, beberapa desa adat yang keberatan dengan proses musyawarah mufakat, tidak terima gitulah modelnya, atau gimana kita tak ngerti juga, tapi mereka kan semacam protes lah itu, punapi pandangan Prof. Pertama, yang gilik pisang kan terbentar, akhirnya kan namanya bermasyarakat patok pisang kayu ini yang sulit nih kesempurna sekali. Dan yang setuju tidak setuju begini haruskan. Tapi prinsip pertama, pedoman ngadakan ke aturan mendelegasikan atau menyerahkan untuk ke MDA untuk mengkarya. Nah, ini MDA pada saat mengkarya nih ke mogi sampun artinya sudah melihat bagaimana potret yang ada. Jadi ada yang bisa disamakan, ada yang tidak bisa disamakan. Ini beradar. Ada yang samakan, misalnya sepakat umur. Nah, kita mau modern nih, umur itu maksimal misalnya 50 tahun. Kenapa pertimbangan 50 tahun misalnya? Karena nanti bendisu itu tugasnya berat begitu misalnya. Ya niku sepakat sama silakan. Kalau tidak sepakat dibiarkan, tetapi resikonya anelingsir harus berani ngambil tugas nih kan ampunan ini kan hak dan kewajiban nih. Nah, sepanjang nih sudah diikuti dan nih memang masukan nih pasti menyusun nih misalnya komunikasi dengan kondisi masyarakat dan lain sebagainya disepakati ini ikuti dulu. Nah makanya yang wenten dan setuju yang dijani dan setuju tunjukkan dulu. Dengan cek ampunan cek pokoknya ya kan ya mewah punya pokoknya kan tunjukkan iring cari jalan keluar dan wenten dan terbatas yang penting manahnya kayunya untuk menyelesaikan masalah untuk tujuan bersama dan ini las cari dan ada mana misalnya pangman kini pangman gitu ya nampun kepentingan masuk berarti politik pun masuk Karena esensi kepentingan kan politik nih, walaupun politik skala kecil yang disadari kan
Pak Dadi raga gini, Pak Dadi gini. Nah, akhirnya dan niki. Nah, niki harus kembali kepada sudah dibuatkan begitu lah. Niki mau ikuti yang kirang, apa ini kirang. Makin umpamanya di desa A, itu ini kirang, makin malih mau malis. Ini kirang, benar nggak kirang? Ya. Kalau yang menyatakan kirang itu ternyata salah, tidak begitu gitu. Ini yang benar, ini yang sepakat tadi. Ya sudah ikutlah ke sini sistemnya. Dan juga semedon, dan ini kan tidak ada yang kekal. Ya terus makin 4 tahun, banyak bendesa berapa tahun, setelah itu evaluasi programnya, nang becek-becek kan kami tujuannya. Nah, Bibin ring kebendesaan desa ada ngayah juga sebagian besar. Kan niatnya untuk membantu masyarakat. Jadi saran-saran ini. Buat yang tidak habis pikir, kadang-kadang MDA sudah melakukan amanat dari Perda, melakukan pemilihan secara musyawarah. Itu kan penjelasan. Kita lakukan begitu tapi datang saja. Ini nak saran akeh, tinggal sabuna kalau menang ngajak duduk bersama. Iya. Duduk bersama. Ini kita berkeluarga. Tetapi pahamkan, sadarkan ini untuk kebaikan masyarakat. Nah, perjuru ini nak konten kan ada yang perjuru nggak ada lagi. Tetapi perjuru ini untuk sira, untuk masyarakat. Bukan untuk perjuru, makin tidak ada perjuru nak sami ampun iwang kide necos. Ini kan makin demikian. Iya. Jadi kita bukan a priori hobi dengan medsos. Silakan saja, itu kan berpendapat, silakan saja. Tapi kan kadang-kadang dalam hal-hal tertentu kadang-kadang agak elingan melis adat sematonan nih. Beja punggur plak cilempung kami dah tinggal waktu dah. Waktu dah kan makin digede bayu sekan je. Dan balik sini mana ingat kat. Nah, yang pun terjadi yang makin ini nggak masalah, jangan solusi. Nanti dengan kita ada akhir kayaknya. Amia nanti bocah beli minimal pertama tidak ada yang kekal. Minimal umur, dan umur itu akan membatasi. Dan mungkin ampun sekalian alit sampai lingsir ke pantai. Nah, penyesalan memang akan di akhir. Makin sampai sampai dengan terus penyesalan. Kan nika becek nih, ya nanu rasa, bilang nanti ya lah. Itu nak dikelau autonominya. Di sini desa adat hanya memberikan awe-gawe, ugar-ugarin gitu. Inilah prosesnya seperti ini. Kenapa? Karena ini juga untuk dapat pengukuhan. Ini kan mekanisme ini kibat pemerintah. Tapi pentingnya pengukuhan adalah nanti diakui oleh pemerintah. Karena diakui oleh pemerintah, dapat pengukuhan oleh pemerintah, dikira oleh bantuan. Desa adat ini bukan ke desa adat hanya menyalurkan untuk kerabat. Begitu adanya. Dan desa adat bicara dana desa adat nggak berdiri untuk kerabat ini karena penjuru desa adat adalah wakil rakyat. Kan begini, Prof. Jadi prosesnya memang panjang. Sampai pengukuhan dan pengakuan itu panjang kan. Antara lain di akhir itu kan memang ada registrasi di PMA. Ini kadang-kadang sering dikeluhkan, ngapain lagi, kita kan udah sah, kita kan otonomi, kita udah sah selaku apa yang dipilih oleh beliau-beliau itu udah sah. Tapi ngapain lagi perlu registrasi? Tapi Prof, mungkin mewakili kita hidup, kita kan leluhur-leluhur kita sudah bersepakat bernegara. Makanya ikuti tagar supaya tidak menghambat. Hanya registrasi nanti aja, penuhi ya semua. Kalau tidak mau beregistrasi pasti ada tidak terpenuhi. Dan kalau tidak ada terpenuhi berarti ada persoalan gitu. Ya makin nikah untuk apa? Nah karena registrasi ini kan pengapat bahwa di desa adat ini ada sekian, ya di kabupaten ada sekian desa adat tercatat terus. Sehingga nantinya kalau memberikan bantuan, memberikan hibah, siapa yang dikasih? Tentu yang tercatat, karena niki sampun legal. Banten nanti yang tidak tercatat itu tidak legal kok dikasih. Dan pemeriksa sih itu bertanggung jawab. Iya. Niki kan kepentingannya hanya administrasi. Makin ya memang sulit sekali
raosan balik nggak bisa dikurangi, ini bisa dikurangi raosan tapi tenang gitu. Iya. Kita kan niki yang penting tujuannya bahwa ini terregistrasi gitu. Fungsi terregistrasi kan untuk pencatatan ini loh mangle dan jejak ujung-ujung dan jangan yang disadar malah kita numpang. Niki kan pentingnya untuk menjaga ketertiban. Oh sekian. Nah kalau deh jangan pemerintah kan itu sebenarnya fungsinya untuk menjaga ketertiban. Ia nampun mencatatkan berarti sah sampai proses. Di luar itu tidak. Kalau ada raos tuh sadar desadat diosa. Dan ojok-ojok yang mereka macam lempung. Kan niki untuk tertibnya sehingga diproses di bawah gimana? Oh kalau bisa disetujui misalnya sekali yang kemarin nih wenten yang 7 tambahan nih kan desa adat. Oh berarti niki kan berarti di benten ampun akur gitu. Ampun akur terus pemerintah makin dan untuk membantu desa adat, membantu program-programnya, membantu masyarakatnya. Berarti registrasi sangat perlu gitu. Karena registrasi ini seperti yang disampaikan oleh Prof itu bentuk pengakuan ya, negara melalui pemerintah provinsi melalui yang memegang wewenang untuk itu, sehingga dalam hal penyaluran hak-hak atau katakanlah bantuan itu jadi tertib. Jangan sampai itu berebutan yang tidak berhak minta juga karena belum diregistrasi. Nah ini perlu sarang-sarang puniki ireng kayu sarang-sarang mantan mikir dan dosen pas lantang perjalanan jakini kan padahal anak peragat di pemilihan di desa adat nanti pen misikinnya gitu makin puniki apure wimbang makin sekali iraga pendidik udah orang KTP padahal lahir kita kan lahir pun ada nih. Jam harus mendaftar ada KTP sederhananya seperti itu artinya maka dengan KTP BPJS Banten benjangan sampun ngurang BPJS dan lah KTP paling gitu. Kan ini sangat sederhana sekali perumpamaan yang mudah kita cerna lah nih bagi krama iring sarang sami. Walaupun kita lahir dari ibu dan bapak yang sah itu misalnya, tapi tetap registrasi KTP sehingga dalam hal mengurus administrasi di pemerintahan ya ada legalitasnya. Perlindungan negara sah. Sekolah gratis kita pun terdaftar. Nah, ya dian sapunika yang dan puniki menawi nenek di Kobat dan ke Pikayu nanti tidak bisa memikirkan hal itu, ya kita tentu komunikasi dengan pihak-pihak yang terkait yang memegang wewenang untuk itu, apakah ke MDA di semua tingkatan, ke PMA atau kemana saja, sehingga kita mendapatkan penjelasan yang benar, jangan sampai kita terprovokasi oleh opini pendapat-pendapat liar gitu misalnya. Tapi Titian yakin tidak banyak yang pasti semua niatnya, kita semua niat baik. Sebelum kita akhiri, Prof, barangkali ada closing statement. Terus, Prof. Ini, baik. Niki kan balining niki fokus bau publik belakangnya desa adat. Elingin. Desa adat niku senton sakit. Walaupun sampunang matalah bahwa desa adat niku coba pikir tentang umat Hindu. Niki kan kami semua itu adalah untuk menjaga Bali. Jadi ini sarang-sarang ngambil melalui desa adat nanti ngajaga Bali, menjaga Bali. Untuk apa? Untuk tentu anak cucu kita ke depan. Ini sudah luar biasa warisan polisi dan desa adat niki yang makin dikang baru tahun niki dengan perda tidak 2000 dulu sampun weten yang historis itu kan sampun suwe niki kita ampun saking lumut tinggal memang polanya makin ke modern, lebih modern, pemerintah lebih hadir kita nih, dan mudah-mudahan lagi dengan bau dan perdana 2023 yang akan itu ujung tombak ke desa adat nanti nih. Karena perlindungan kebudayaan lingkungan alam itu paling dekat dengan masyarakat itu desa adat gitu. Nah, didampingi dari dinas nanti bersinergi dan ini antara desa adat dengan desa dinas atau urusan kedinasan itu objeknya sama kok, rakyatnya nike mas.
iring bersinergi makin bersinergi saling mengisi. Ya nampun desa dinas membagi, desa adat mundur. Tapi karyahannya dengan sesuai dengan kompetensi adat. Yang desa adat yang maju, niku masyarakat kan niku masih niku. Desa dinasnya mundur karyanya tios. Sehingga kalau sama-sama ngerubuh sekarang desanya Pak PJ Pak Gubernur sadang-sadang ngerubuh, jadi dengan ringan dan kita guyup. Sumber utama kekuatan adalah kepersatuan. Namun bersatu jadi kuat sampun gitu. Nggih, mogi-mogi ya niku kenalnya sesama. Nggih. Semua Prof Sawidra Balining. Mugi-mugi yang Bali tetap ning tak pada kita. Sekali sepunika sida kepitian nang atur nganen ninik. Tapi wastane terkaitan desa adat dengan hukum negara maupun hukum adat. Pasti ke wenten sane kirang langkung termanut dengase dan kaset tidak lunsur gang pengampura sangkanan kenamatan direksi nak andok perawasan Om Santi